dan keluarga kami. Berkati setiap jaringan yang ada Bapa, sehingga tidak ada yang chaos ataupun gangguan yang ada. Semuanya boleh lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bro Piong, yang boleh memberikan saya kesempatan untuk sharing firman malam ini. Mungkin 30, ya paling lama 40 menit ke depan saya mau sampaikan topik yang akan kita sharingkan, yaitu Roh Kudus penolong orang percaya. Sebelum saya lanjut, saya mau monitor dulu suara saya jelas ya? Sangat jelas, Bapak. Oh, oke, terima kasih. Jelas, Bapak. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita percaya, kita imani bahwa Allah kita yang kita kenal juga dengan Allah Tritunggal, ya 3 pribadi tapi satu hakikat esensinya. Kita dulu kenal yang namanya Allah Bapa, bahkan doa Bapa kami itu biasa kita dengungkan sejak kecil. Lalu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga sering sih mengatakan tentang Roh Kudus ya, bahkan di dalam doa sebelum doa berkat ya di gereja setiap minggu, kita ada pengakuan iman rasuli. Yang ketiga itu tentang gereja yang kudus dan yaitu Roh Kudus. Nah, tapi pertanyaannya, seberapa dekat kita mengenal pribadi Roh Kudus? Saya amati dan memang itu juga sudah jelas di dalam literatur buku, ya jurnal atau penelitian. Orang Kristen itu akrab dan kenal sekali dengan Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus kebanyakan hanya sekedar ucapan doa ya setiap minggu, atau ya disebut ya karena Allah Tritunggal ya ada Roh Kudus. Tapi pribadi Roh Kudus sama sekali hampir kecil diikut sertakan dalam kehidupan. Padahal Roh Kudus ini adalah pribadi juga ya, pribadi juga. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana Roh Kudus yang pribadi itu ternyata adalah penolong orang percaya. Sekali lagi, penolong orang percaya, bukan penolong orang Kristen, penolong orang percaya. Nah, firman Tuhan yang akan saya ambil itu dari Yohanes 16 ayat 7-15, yaitu tentang pekerjaan penghibur. Ya, saya baca cepat saja. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tetapi sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu, di sini ada dikatakan ayat 7 itu, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang, yaitu Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus sejak awal, ya memang Roh Kudus sudah ada, bahkan di perjanjian awal, di perjanjian lama juga sudah ada Roh Kudus. Sering kita dengar dengan Roh Allah. Di perjanjian baru sering kita sebut dengan Roh Kudus. Bedanya Bapak Ibu, kalau di perjanjian lama Roh Kudus, Roh Allah itu dia datang atau datang kepada seseorang itu sesional, artinya karena memang ada tujuan. Ya, beda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru, Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya sejak pertama kali orang itu terima Tuhan Yesus. Itu bedanya. Dan sifatnya permanen, ada di dalam diri orang percaya. Itu bedanya. Di perjanjian lama, dia tidak menetap, tapi di perjanjian baru, dia menetap.
Dan dia adalah roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran. Ya, pribadi yang ketiga. Nah, ada orang Kristen yang tidak mengenal Roh Kudus dan hanya sekedar tahu, padahal Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari ketuhanan Tritunggal. Ya, menyedihkan sekali bahwa banyak orang bahkan gerejanya tidak mengenal Roh Kudus. Padahal kita tahu ya Bapak Ibu ya, sebagai pribadi ketiga dari ketuhanan, kedudukannya setara dengan Allah Bapa dan Putra, yaitu Yesus Kristus. Karenanya tepat sekali jika pengenalan, penghargaan, dan penghormatan yang sama diberikan kepadanya. Tidak seharusnya kita memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang lebih rendah, namun seharusnya kita mengenal dia sebanyak kita mengenal kedua pribadi lain dari Trinitas Ilahi. Jadi Bapak Ibu, coba kita renungkan hari ini, seberapa dekat kita bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Jujur Bapak Ibu, kalau hari-hari ini ya saya pasti ya tentu tetap tiga-tiganya ya, selalu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi memang ini adalah masa Roh Kudus. Ini zamannya pencurahan Roh Kudus. Jadi kita harus bergaul erat dengan pribadi Roh Kudus. Ingat, dia bukan hanya power, bukan hanya kuasa, tetapi dia adalah pribadi sama seperti Bapa dan Putra, yaitu Yesus Kristus. Dia pribadi, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus tidak hanya suatu pribadi, tapi dia adalah pribadi ilahi. Dia adalah Allah. Alkitab dengan tegas menyebut sebagai Allah. Kenapa dia disebut dengan Allah juga Roh Kudus? Karena ciri-ciri kealahan itu ada di dalam pribadi Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, dia mempunyai keadaan yang kekal, jelas. Ya, ayat-ayatnya nanti bisa dilihat saja. Saya nggak sempat baca karena waktunya ya, Bapak Ibu. Dia juga omnipresent, maha hadir, Bapak Ibu. Dia Roh, maha hadir, Bapak Ibu. Dia maha tahu dan dia maha kuasa. Jadi ciri-ciri kealahan ini ada dalam pribadi Roh Kudus. Itu kenapa dia bukan hanya sekedar power, Bapak Ibu. Banyak kita mengenal, oh Roh Kudus itu kuasa, Roh Kudus itu power. Ya hanya sekedar itu. Padahal tidak, lebih dari itu. Roh Kudus itu adalah Tuhan, pribadi, lebih dari hanya sekedar kuasa. Ya, yang pasti Roh Kudus memiliki kedudukan yang setara dengan Bapa dan Anak. Ya, kalau kita baca di Matius 28 ini, ini 29, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi setara, kedudukannya setara. Ya, tiga pribadi yang berbeda ini, tapi satu hakikatnya. Ya, nah, banyak orang Kristen meyakini dan merasa bahwa Roh Kudus adalah sekedar kuasa. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengakui bahwa oh Roh Kudus itu sekedar kuasa, kita bergaul kalau kita butuh, kalau sudah tidak butuh ya tidak. Jadi on off seperti aliran listrik ya, yang berbentuk kuasa yang kita pakai kalau kita butuh, kalau kita tidak butuh ya kita tidak pakai. Apakah seperti itu? Harusnya tidak. 1 kali 24 jam, 7 kali 7 hari seminggu, ya itu harus kita punya hubungan dengan Roh Kudus sang pribadi Tuhan itu. Ya, pemahaman konsep seperti ini jauh dari kebenaran Bapak Ibu. Karena Roh Kudus adalah suatu pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas yang besar. Karenanya ia sungguh-sungguh layak untuk menerima penghormatan dan kehormatan seperti yang kita berikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa dia disebut pribadi Bapak Ibu? Ya tadi sudah ada ciri-cirinya ya. Nah, dia disebut pribadi karena pertama kata ganti yang dipakai untuk menyebut Roh Kudus adalah ia atau dia ya Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi ia bukan it ya, kalau bahasa Inggrisnya itu bukan it, tapi dia pakai he ya, kalau apanya his ya, ia ya, berarti dia pribadi Bapak Ibu. Kenapa disebut pribadi? Karena nah, ini dia Roh Kudus memiliki ciri-ciri yang mendasar sebagai sebuah memiliki kepribadian Bapak Ibu. Nah, kalau manusia itu tubuh, jiwa dan roh. Ya, jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Apakah Roh Kudus ada pikiran, perasaan, kehendaknya? Ada Bapak Ibu.
Roh Kudus itu punya intelektual, pemikiran, kemampuan untuk berpikir dan beralasan, kepekaan perasaan, kemampuan untuk merasakan segala sesuatu, kehendak, daya, kapasitas untuk memilih atau memutuskan. Nanti kita buktikan, benar nggak Roh Kudus punya ketiga ini? Sama seperti manusia punya pikiran, perasaan, kehendak. Nah, ya, Roh Kudus memiliki ekspresi dan kepribadiannya. Kuasa dan pengaruh saja tidak akan sanggup merasakan hal-hal semacam yang bisa dirasakan Roh Kudus sebagai pribadi. Ya Bapak Ibu, kalau pamannya Roh Kudus itu hanya kuasa, hanya power, maka dia tidak akan punya perasaan, Bapak Ibu. Dia tidak akan punya kehendak, dia tidak punya pikiran. Kalau hanya sekedar power seperti tenaga listrik, tenaga angin gitu ya. Tapi Roh Kudus punya perasaan, pikiran, dan kehendak. Nah, sebagai contoh, manusia didorong untuk tidak mendukakan Roh Kudus lah. Mendukakan itu kan bicara perasaan ya. Emangnya Roh Kudus punya perasaan? Punya Bapak Ibu. Firman-Nya jangan dukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, Ananias dan Safira berdusta melawan Roh Kudus. Kisah 5 ayat 34, hal ini hanya bisa dirasakan oleh sesuatu yang memiliki kepribadian. Jadi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba renungkan. Kalau kita tahu Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu, yang bisa kita ajak berkomunikasi, bergaul, ya tempat kita mengadu, memohon, meminta. Wow, ini luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini adalah masa zaman pencurahan Roh Kudus. Apakah kita masih mencueki ini Roh Kudus ya? Coba kita introspeksi ya. Beberapa ekspresi kepribadian yang dikenakan pada Roh Kudus, Bapak Ibu. Benar nggak Roh Kudus itu punya ekspresi seperti pikiran, perasaan, dan kehendak? Coba kita lihat. Ia dapat merasakan, Efesus 4 ayat 30 tadi. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ia dapat menghibur, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, saudara-saudara Muslim sering bilang begini, Bapak Ibu. Roh Kudus itu ini adalah dibilang Nabi Muhammad. Kalau begitu apa Nabi Muhammad diutus oleh Bapa? Apa diutus oleh Yesus? Kan enggak. Jadi kadang-kadang mereka suka comot-comot gitu loh. Ya. Tapi yang pasti roh penghibur ini ya Roh Kudus, bukan Nabi ya. Ia dapat berpikir, Roma 8 ayat 6. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu, ini berpikir loh, pikiran, perasaan ya. Tadi merasakan rasa, berpikir. Roh Kudus bisa berpikir, Bapak Ibu. Ia dapat berbicara, berkehendak ya. Ya, kisah 13 ayat 2, berkatalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus berkata loh, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ia dapat berdoa, Bapak Ibu. Roh Kudus bisa berdoa. Ah, benar. Iya, Roma 8 ayat 26. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita, Bapak Ibu. Jadi itu kenapa kadang ini doa akal budi itu terbatas, tapi doa dalam roh itu tak terbatas. Karena Roh Kudus akan membantu kita berdoa dalam keluhan-keluhan yang tak terkatakan atau tidak kita mengerti, Bapak. Ia dapat melakukan kehendaknya. Ini dia daya. 1 Korintus 12 ayat 11. Telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Siapa yang memberi minum? Yaitu Roh Kudus. Ia dapat melarang, Bapak Ibu, kehendak. Kisah 16 ayat 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Lah, Roh Kudus juga bisa berkehendak, Bapak Ibu. Ia dapat melakukan mukjizat. Kisah 19 ayat 6. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus pribadi itu diekspresikan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak, dan itu ada semua di dalam firman Tuhan. Roh Kudus bukanlah seseorang yang tidak merupakan pribadi. Beberapa alasan mengapa banyak orang menganggap dia hanya merupakan suatu kuasa atau kekuatan belaka adalah karena nama-nama tertentu yang dikenakan kepadanya di dalam Alkitab melambangkan pelayanannya. Contoh ya, kita bilang Roh Kudus itu hanya kuasa. Karena dalam pelayanannya Roh Kudus itu dilambangkan dengan sesuatu, Bapak Ibu. Ya, seperti angin, ya, hujan, minyak, api, pakaian, dan lain-lain. Semua simbol dari berbagai macam pelayanan yang ia lakukan, tetapi jauh lebih besar dari semuanya pelayanan yang dilakukan.
Contoh ya, kalau pada zaman dahulu, raja yang mau diangkat itu diurapi. Itu pakai minyak. Daud, ya, mau diangkat jadi raja, Saul, semuanya diurapi, pakai minyak. Ya, waktu murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus, nampaklah lidah-lidah seperti nyala api, ya, dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi kadang orang menganggap Roh Kudus itu seperti minyak, nyala api dan sebagainya. Jadi dianggap ya itu kuasa, bukan pribadi. Padahal tidak, lebih dari itu. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Nah, Roh Kudus adalah penghibur yang lain. Nah, tadi di ayat pertama dikatakan lebih baik aku pergi supaya Roh penghibur itu diutus, yang menggantikan kedudukan Yesus, Yohanes 14 ayat 16, yang pergi ke surga dan mengutusnya. Zaman ini Bapak Ibu adalah masa hujan akhir, Zakaria 10 ayat 1, atau masa kegiatan terbesar dari Roh yang terjadi di gereja. Oleh karena itu, kita perlu tahu sebanyak mungkin mengenai Roh Kudus, Bapak Ibu. Hari-hari ini zaman era Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita harus tahu luar biasanya Roh Kudus ini. Ya, Roh Kudus menolong orang percaya, Bapak Ibu. Nah, di mana buktinya bahwa Roh Kudus itu menolong? Hati-hati loh. Kita mungkin selama ini masih cuek ya dengan Roh Kudus, padahal Roh Kudus ini perannya luar biasa. Ya, setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus yang lainnya, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran. Lihat Bapak Ibu, karya Roh Kudus pertama kali Bapak Ibu diterima oleh orang percaya adalah keselamatan, dilahirkan kembali, atau pertobatan lahir baru, yaitu dengan cara membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu, jadi kalau hari ini kita mengenal Yesus Bapak Ibu, ya, itu karena karya Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi waktu kita diinjili Bapak Ibu, kita terima Tuhan Yesus, itu karya Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, membawa kita kepada keselamatan. Satu, ia memberikan keyakinan iman, benih iman. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, luar biasa. Inisiatifnya itu ada dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Benih iman itu ditanamkan kepada kita sebelum kita percaya. Benih iman itu diberikan, inisiatifnya dari Roh Kudus. Itu kenapa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Itu kebenarannya. Beda dengan agama di luar, dia bisa pilih Tuhan. Suka-suka dia, hari ini dia pilih agama ini, besok dia murtad karena tidak cocok. Dengar ini, baru-baru ini saya lihat ya, dengar berita, ada satu orang, ya, dia pindah agama karena mendengar suara azan yang merdu, sahdu, membuat damai. Di dalam kekristenan nggak begitu Bapak Ibu. Tuhan yang pilih kita. 2, ia menghasilkan pertobatan dan kelahiran kembali. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, rahmat, rahim, ya, rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa yang mengerjakan Bapak Ibu? Roh Kudus. Luar biasa. Ia membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian, sehingga kita menjadi kudus, ya, sanctification. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Ya, hari ini orang benar yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dia tidak ada di bawah kuasa dosa Bapak Ibu. Dia berpindah ke atas. Dia posisinya di atas, kuasa dosa ada di bawah kakinya. Dia berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, dia sadar dan mengerti Bapak. Beda dengan orang yang belum terima Tuhan Yesus. Dia tidak sadar karena dia dikuasai oleh dosa dan hukum dosa. Ya, kuasa dosa. 4, ia memberikan kepada kita suatu keyakinan dari dalam mengenai keselamatan. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan siapa yang memberi kesaksian Bapak Ibu di bumi? Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Begitu besarnya peran Roh Kudus Bapak Ibu. Apakah kita masih mau cuek
dengan Roh Kudus, saya percaya mulai hari ini kita akan lebih intens memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Nah, karya pertama tadi ya Bapak Ibu ya, karya pertama tadi ini membawa kita kepada keselamatan. Itulah yang namanya justification, ya, dibenarkan karena iman. Dan itu sudah selesai Bapak Ibu pada saat kita terima Tuhan Yesus. Dan itu tetelestai, sempurna karya keselamatan Yesus, kita sudah menerimanya dengan dibenarkan karena iman. Hanya saja Bapak Ibu, kita ini masih hidup. Ya, masih hidup lalu ngapain gitu. Nah, karya kedua Roh Kudus yang diterima orang percaya adalah kuasa untuk hidup kudus, yaitu dengan cara satu, memimpin manusia kepada kebenaran Bapak Ibu. Yohanes 6 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dan seterusnya. Jadi orang Kristen yang sudah terima Tuhan Yesus akan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenaran. Itu kenapa saya katakan tadi, orang yang sudah lahir baru ada di atas kuasa dosa. Karena dia sudah tahu mana benar dan salah. Kalau dia melakukan dosa, itu sadar Bapak Ibu. Sadar, nggak mungkin nggak sadar. Pasti sadar. Hanya saja, kalaupun kita jatuh dalam dosa, segera minta ampun. Kita sadar minta ampun, bertobat kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lakukan lagi. Kedua, memberi manusia kuasa untuk melayani. Karena kita masih hidup, Bapak Ibu. Kita itu melayani, mengerjakan keselamatan kita. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita menginjil, Bapak Ibu, jangan lupa sertakan kuasa Roh Kudus. Karena dia kuasa, Bapak Ibu. Ya. Dari mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu kenapa kalau kita menginjil sebenarnya nggak perlu stres. Apakah orang yang kita injili terima atau tidak terima Tuhan Yesus? Karena semuanya adalah kasih karunia Dia. Ya, bagian kita sampaikan sebaik yang bisa kita lakukan. Tuhanlah yang memberikan rahmat-Nya. Ya, 3, memberikan hidup kepada tubuh fisik manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia terputus hubungan dengan sang sumber kehidupan. Tapi melalui karya Roh Kudus Bapak Ibu, diberilah kehidupan kepada fisik yang tadinya mati itu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam Bapak Ibu ya, bukan keluar masuk seperti teh celup ya. Oh, kalau kita berbuat dosa dia keluar. Nanti sudah kita minta ampun dia masuk lagi. Enggak seperti itu. Roh Kudus itu permanen Bapak. Cuman dia tidak suka kalau didukakan. Ya. Diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Ya. Jadi anak-anak Tuhan itu nggak perlu takut sebenarnya Bapak Ibu, karena Roh Kudus ada di dalam dia. Dikatakan roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Apa yang perlu kita takutkan Bapak Ibu? Itu kenapa saya hari ini ya setelah lahir baru itu nggak takut Bapak Ibu. Dari ya setan, demit apapun saya nggak takut. Ya. Karena roh yang ada dalam diri saya lebih besar, yaitu roh Allah sendiri. 4, membuat doa-doa kita berkuasa. Bapak Ibu, daging kita ini terbatas Bapak Ibu. Ya, tapi roh tidak terbatas, unlimited. Ya, Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu kalau mau doa semalaman, apalagi ada doa semalam suntuk sampai suntuk Bapak Ibu ya. Kalau Anda mengandalkan fisik, doa akal budi itu terbatas. Mungkin ya 15, 30, 45 menit paling hebat 1 jam doa akal budi. Tapi ketika Anda berdoa dengan roh Anda, maka itu unlimited Bapak Ibu. Dan Anda nggak akan bosan, bahkan perkataan keluar ini seperti mengalir seperti air. Karena roh kita yang berdoa Bapak. Jadi yang kedua, Roh Kudus membantu kita Bapak Ibu dalam pelayanan kita ya, karena
Roh Kudus itu kuasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, Roh Kudus itu menolong, mengajarkan manusia segala sesuatu, Bapak Ibu. Jadi saya percaya, Bapak Ibu, orang yang percaya Tuhan Yesus itu nggak ada yang bodoh, Bapak Ibu. Pasti pintar lah. Ya. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, luar biasa. Roh Kudus akan mengajarkan kita. Itu kenapa saya selalu katakan, mulai sejak dini anak-anak selalu sampaikan, ajar untuk mereka baca firman Tuhan. Ya, kalau knowledge pengetahuan umum, Bapak Ibu, percayalah itu akan ikut ketika dia mencintai Taurat Tuhan siang dan malam dan merenungkannya. Ya. 6. Memberikan inspirasi doa dan penyembahan kepada Allah. Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berbenggah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Roh kita memang tubuh pikiran ya, kita juga ya beribadah, tapi roh kita lah. Kenapa? Karena Allah adalah roh, Bapak Ibu. Ya. 7, ia menghasilkan buah roh di dalam hidup orang percaya. Jadi buah-buah roh, Bapak Ibu, itu juga karena karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, ayat 22-nya, tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, kita hampir sampai yang terakhir, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kalau begitu, di mana sih cara kita ya kalau bagaimana sih sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini gimana gesernya nih? Oke. Nah, yang selanjutnya adalah beberapa istilah kepenuhan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ini penting ya. Beberapa istilah kepenuhan Roh Kudus yang mungkin nggak semua kita sudah familiar dengan kata-kata ini, bahkan ada yang asing, bahkan kita mungkin menganggap aneh ya. Tapi semua ini ada dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Pertama itu menerima Roh Kudus. Saya pikir ini biasa, ya sudah biasa kita dengar. Ya, Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimulaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pertama kali terima Roh Kudus, terima Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, ya, Roma 10 ayat 9 sampai 10, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Pada saat itu Roh Kudus ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Dan ini saya percaya sudah biasa. Sekali lagi, Roh Kudus itu permanen ada di dalam diri kita, tidak keluar masuk kecuali kita murtad, Bapak Ibu. Ya, dia pergi, ya, karena kita udah tolak dia. Ya. Nah, ini pun saya pikir udah biasa ya. Tadi saya udah katakan diurapi dengan roh, ya. Kisah 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya. Nah, ini pun saya percaya kita sudah biasa ya. Tadi seperti raja ya yang mau naik, Daud, Saul itu diurapi Bapak oleh Samuel ya. Nah, saya yakin kita juga sudah biasa. Tapi yang ini mungkin tidak semua sudah biasa dengar. Dipenuhi dengan roh. Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diperintahkan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, ini kisah kejadian ketika murid-murid disuruh Tuhan Yesus untuk tinggal di Yerusalem. Di loteng atas mereka tinggal dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan tandanya mereka berbahasa lain atau berbahasa lidah, Bapak Ibu. Nah, dibaptis di dalam roh, ini mungkin juga belum terbiasa. Ada sebagian banyak mungkin kita sudah biasa. Ya, Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku,
dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu, waktu kita lahir baru, lalu kita dibaptis air, itu dibaptis oleh seseorang, katakanlah gembala kita dan sebagainya, atas nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu yang melakukan pendeta, gembala, ya, disaksikan oleh jemaat atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu, ini ya yang melakukan, yang membaptis adalah siapa Bapak Ibu? Yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, ya. Ya, Tuhan Yesus yang membaptis dan Roh Kudusnya. Dengan apa? Api, dengan Roh Kudus dan api. Jadi, ya gembala ya hanya mendoakan dan sebagainya, tapi yang membaptis nanti adalah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dan dengan api. Ya, bisa dapat, bisa tidak, tergantung. Nanti saya ceritakan bagaimana hati kita, rindu kita, percaya kita. Nah, ya. Tapi harusnya ketiganya itu kita dapatkan. Kita percaya lahir baru, baptis air, dan baptis Roh Kudus. Karena ini bicara kuasa, Bapak Ibu. Ya, yang terakhir ini saya pikir sebagian besar sudah biasa ya dengan pelepasan roh. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi biasanya kalau sudah lahir baru, baptis air atau sebagainya, itu dilayani Bapak Ibu. Dilayani ya pemulihan hati Bapa, ya pelepasan, ya dari keterikatan dan sebagainya, Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ya hampir 45 menit. Nah, bagaimana menerima Roh Kudus? Nah, pertama tadi sudah jelas ya, harus lahir baru ya. Syarat awal ya, Anda harus menerima Kristus sebagai juru selamat. Ya, syarat awal menerima baptis Roh, maka Anda harus menerima Kristus Yesus sebagai, karena sebagai anak Allah maka saudara menerima karunia Roh Kudus. Ya, kedua, Anda harus menginginkan berkat Roh Kudus. Ya, saudara harus benar-benar menginginkan ya berkat ini. Yesus menyatakan, barang siapa haus biarlah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Apakah saudara haus akan air roh? Jika demikian saudara boleh datang kepada Yesus dan minum. Nah, 3 Bapak Ibu, Anda harus memiliki 4 perkataan sederhana berikut. Meninggalkan, santai, menerima, dan memberi respon yang akan memampukan saudara untuk menerima berkat yang berharga ini. Pertama, meninggalkan, ya tentu kita harus meninggalkan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Bapak Ibu. Ya, Paulus menulis kepada para petobat di kota yang jahat, Korintus, engkau telah meninggalkan hal-hal yang tersembunyi, yang memalukan. Ya, tinggalkan. Lalu kedua, santai, kisah 2 ayat 2. Sering seorang menjadi tegang ketika tiba pada saat menerima roh. Hal ini malahan akan menghalangi saudara dan bukan membantu saudara, tetapi santai saja. Ya, nggak usah dipikirkan. Wah, ini nanti aku dapat atau enggak. Ya, santai saja. Kalau kita punya keinginan haus, ya pasti Tuhan kasih lah. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, mereka duduk Bapak Ibu santai sambil berdoa, memuji. Ya, santai saja. 3, menerima pemberian roh Tuhan. Lukas 11 ayat 13. Sekarang ini adalah waktu yang baik untuk menerima Yesus membaptis saudara di dalam roh. Allah berkata, Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi minta Bapak Ibu. Orang yang meminta yang mendapat. Orang yang tidak meminta ya Tuhan tidak mau dia. Tuhan perlu relasi Bapak Ibu. Tuhan perlu ada keinginan kita, kerinduan kita. Ya. Nah, yang keempat ya, respon kita Bapak Ibu. Ya, kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh itu hanya tanda Bapak ya, tanda, tanda kuasa itu dengan bahasa. Nah, jadi setelah saudara menerima Roh Kudus, ya, saudara menghirup, saudara harus mulai menghembuskannya, saudara bernapas dalam roh. Sekarang saudara harus mulai mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan di dalam iman atas berkatnya. Ketika saudara melakukan hal ini, jangan bicara dalam bahasa saudara. Jadi
ketika dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu, seperti anak bayi ya. Anak bayi itu kadang kan bukan kadang, sering ya, dia akan berkata itu tidak sempurna, bukan papa langsung, enggak papa gitu, atau papa ya ucapkan saja. Nanti sembari pengalaman kita bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, maka bahasa yang baru itu akan disempurnakan. Ya, sama seperti anak yang belajar bahasa. Ya, ketika saudara melakukan hal ini, jangan berbicara dalam bahasa saudara sendiri. Pujilah Tuhan, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan saudara untuk melakukannya di dalam bahasa yang baru. Ya, yang Roh itu akan berikan kepada saudara. Apa yang keluar dari dalam perut Anda seperti tekanan udara yang keluar dari tenggorokan Anda, ucapkan saja dan jangan dipikirkan. Maka Tuhan akan kasih bahasa-bahasa yang baru kepada Anda. Seperti anak kecil yang belajar berkata-kata dari kata yang sederhana sampai nanti kata yang jelas diucapkan. Oke, itu saja Bro Piong yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Pintu yang sudah menyampaikan pembelajaran kepada kita pada malam hari ini. Saya mengambil sedikit kesimpulan dari banyak hal yang sudah disampaikan, bahwa Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus adalah sebagai tanda penyertaan Allah dalam hidup kita selama-lamanya. Kemudian saya juga mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus dan iman pada Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus yang memimpin kita dalam jalan kebenaran. Roh Kudus juga menolong, menghibur, mengajar, dan menguatkan kita dalam segala persoalan hidup. Roh Kudus juga penghubung antara kita dengan Allah di dalam Roh. Kemudian Roh Kudus adalah pengganti Yesus saat Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, dan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, dan Roh Kudus berkuasa. Itu sedikit kesimpulan yang saya bisa ambil dari pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Su Ginsu. Baik, kita akan masuk di dalam ruang interaksi. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan kami berikan kesempatan. Halo. Iya, saya duluan mulai deh kalau belum ada, Bu. Iya.